These random names were popping up and it said close family. We all matched the name Klein. Dr. Klein was the best infertility doctor in Indianapolis. Right then, I knew Klein was our biological father. So that's when strange things started happening. I think it was some sick experiment for him. Most of us had blonde hair, blue eyes. It was almost like this perfect Aryan clan. It's disgusting. How did no one know? For decades. I had to tell my husband, we're just now finding out that Julie is not yours. I reached out to every news outlet, big and small. This was a person of a position of power. He's known in our community as a philanthropist. He's an elder of the church. And the Attorney General's office. I don't deny that it was a sexual violation, but legally, there's just no crime that touches this particular act. The majority of us live in a 25-mile radius of each other. I walk around and I can be related to anyone. I dread every new match that comes, but they just keep coming. You're praying, please don't let it be somebody I know. Please don't let it be somebody I dated. He wants me to keep quiet, but I will never back down. I will fight to expose all of your secrets. He's hiding something more sinister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safira Cina Lubis, NPM 2208260110. Di sini, saya akan mereview dan membedah film dari film yang berjudul Our Father. Film Our Father ini merupakan film dokumenter investigatif yang mengguncang dunia medis dan etika profesional, yang mana disutradarai oleh Lucy Jordan. Yang film ini mengangkat kisah nyata dari kasus kejahatan medis yang dilakukan oleh Dr. Donald, seorang dokter fertilitas ternama di Indianapolis, Amerika Serikat. Kisah ini bermula dari seorang perempuan bernama Jacoba Ballard yang melakukan tes DNA dengan menggunakan layanan komersial seperti 23andMe. Hasilnya menunjukkan bahwa ia memiliki beberapa saudara kandung biologis padahal ia dibesarkan sebagai anak tunggal. Dalam hitungan waktu, ia menemukan 7, kemudian 15, dan kemudian puluhan saudara lainnya yang mana semuanya berasal dari sumber sperma yang sama. Penyelidikan Jacoba pun membawa satu nama yang mengejutkan, yaitu Dr. Donald, dokter kesuburan yang seharusnya hanya menggunakan sperma dari donor anonim atau pasangan pasien. Namun ternyata Dr. Donald diam-diam menggunakan spermanya sendiri dalam proses inseminasi buatan kepada pasien-pasien wanita yang datang ke kliniknya pada tahun 1970-an dan 1980-an. Para pasien percaya bahwa sperma ini berasal dari donor yang telah diseleksi secara ketat atau dari suami mereka sendiri. Mereka tidak pernah diberitahu, apalagi menyetujui bahwa sperma tersebut milik dokter mereka sendiri. Hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap kepercayaan, etika profesi, dan juga hukum. Nah, film ini tidak hanya mengikuti kisah perjuangan Jacoba dan saudara-saudaranya dalam mengungkap kebenaran, namun juga menunjukkan bagaimana sistem hukum Amerika Serikat saat itu yang tidak memiliki peraturan yang jelas untuk mengkriminalisasikan tindakan Dr. Donald. Ia tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atas perbuatannya, hanya didenda dan lisensinya dicabut. Padahal, ia telah menghasilkan lebih dari 90 anak dari perbuatannya. Lebih dari sekedar kanal medis, Our Father ini merupakan kisah tentang pengkhianatan, trauma, pencarian identitas, dan perjuangan melawan sistem yang tidak siap dihadapi kejahatan semacam ini. Film ini membuka diskusi besar tentang pentingnya kode etik dalam dunia medis, hak pasien atas tubuh dan produksinya, serta bagaimana teknologi seperti tes DNA bisa membuka rahasia yang telah lama disembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuralinda Fadila dengan NPM 2008260181. Di sini saya akan melanjutkan review film Our Father yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Dinda. Di sini saya akan mengulik film Our Father lebih dalam dari segi bioetik dan juga humaniora pada kedokteran. Setelah paparan Dinda sebelumnya, di sini saya akan membedah lebih dalam film Our Father melalui sudut pandang bioetika dan humaniora, di mana di sini Dr. Donald Klein selaku dokter fertilitas secara diam-diam menggunakan spermanya sendiri untuk membuahi puluhan pasien tanpa persetujuan mereka.
Maka saya akan mengulik sudut pandang bioetika. Kasus ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar seperti otonomi, non-maleficent, beneficent, dan justice yang akan saya paparkan secara lebih rinci. Yang pertama adalah pelanggaran otonomi yang terjadi sangat jelas. Para pasien tidak pernah diberi informasi yang benar dan diberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang sadar dan bebas terkait prosedur inseminasi. Ini menihilkan hak dasar pasien untuk mengetahui dan menyetujui tindakan medis yang mereka jalani. Dr. Klein memanipulasi kepercayaan pasien yang seharusnya menjadi inti dari relasi dokter dan pasien. Yang kedua, dari sisi non-maleficent. Tindakan Dr. Klein ini secara langsung dan tidak langsung menyebabkan pasien menderita secara fisiologis yang besar bagi para ibu maupun anak-anak hasil inseminasi, terutama identitas, masalah medis akibat riwayat genetik yang tidak diketahui, hingga beban emosional karena merasa dihianati oleh sistem medis. Semua itu adalah bentuk nyata dari kerugian non-maleficent. Yang ketiga adalah konteks beneficence atau berbuat baik. Dokter seharusnya bertindak demi kebaikan pasien, namun dalam film ini kebaikan dengan tanda kutip telah dimonopoli oleh logika keliru sang dokter yang mungkin merasa dirinya menolong dengan caranya sendiri. Ini adalah contoh paling penting bagaimana niat tanpa etika bisa berubah menjadi pelanggaran yang serius. Yang keempat, dari aspek justice. Terlihat ketimpangan kekuasaan dan distribusi informasi yang berat sebelah. Dr. Donald Klein memiliki kontrol penuh, sementara pasien dan anak-anak yang lahir dari prosedur ini tidak diberi akses terhadap kebenaran tentang asal-usul biologis mereka. Ini mencerminkan bagaimana sistem hukum dan regulasi medis saat itu tidak cukup melindungi hak pasien, terutama di bidang fertilitas. Kemudian dari sisi humaniora kedokteran. Film ini memperlihatkan betapa rapuhnya realisasi kepercayaan dalam praktik medis jika tidak dijaga dengan integritas. Dokter bukan sekedar penyedia layanan medis, tetapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Ketika kedokteran dipraktikkan tanpa empati dan rasa hormat terhadap martabat pasien, hasilnya bisa destruktif dan mengikis makna penyembuhan itu sendiri. Lebih jauh lagi, film Our Father ini menggugah refleksi mendalam tentang identitas, keluarga, dan hak untuk mengetahui asal-usul kita. Di mana di era modern teknologi ini, reproduksi itu semakin maju. Film adalah sebuah peringatan nyata bahwa kemajuan ilmiah tanpa kontrol etik justru bisa menciptakan luka sosial yang sangat luas. Demikian saya sampaikan pandangan dan paparan saya mengenai film Our Father dari segi sisi bioetik dan humaniora kedokteran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.